saya mengimani ya yang dimana karya-karya Bapak Yahweh diambil, tapi melupakan siapa yang berfirman, siapa yang berkarya. Gimana sih kamu ini? Makanya tadi pertanyaan saya sama kamu, mohon maaf dengan segala hormat. Kenapa kitamu banyak kali mengambil karya-karya Bapak Yahweh? Apakah tidak ada karya Tuhanmu sendiri? Ini pertanyaan saya loh. Ini pertanyaan yang sangat konyol ya. Pertanyaan yang sangat konyol. Bagi saya itu pertanyaan yang sangat konyol, kan begitu kan. Allah sudah menegaskan sebelum diturunnya Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 2. Dilanjutkan kepada surah Al-Maidah ayat 45, 46, 47, 48. Allah melanjutkan kitab Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah, Allah memberikan kitab itu kepada para nabi. Jadi Allah menceritakan Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Makanya sabar dulu tuh, sabar dulu. Makanya ada kemiripan. Langsung tunjukkan aja ada nabi-nabi dari Israel sembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah dalam tulisan mereka, literasinya, manuskripnya mana? Sabar dulu, biarkan aku ngomong dulunya. Sabar dulu. Sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah, Allah menurunkan kitab suci yang bernama Zabur, Taurat, dan Injil. Dalam surah Al-Isra dijelaskan Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 46, 45, 46, 47 sampai ke 48 Allah memberikan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kan begitu. Apa sih kebenaran-kebenaran Al-Quran kalau begitu? Kalau Al-Quran perkataan Nabi Muhammad, tentunya kami selaku umat Islam kayaknya masih ragu. Kenapa saya katakan ragu umat Islam itu kalau Al-Quran perkataan Nabi Muhammad, bukan firman langsung dari Allah. Contoh, ini kebenaran Al-Quran dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata Allah, bukan kata gua, saya hanya menyampaikan. Hei manusia, wahai hamba-hambaku, kata Allah, engkau akan melihat begitu banyaknya manusia berbondong-bondong memeluk Islam. Kata Allah. Contoh, ada nggak yang satu gereja masuk Islam? Ada. Yang satu kakak masuk Islam? Banyak. Ada. Pasti terbukti. Sabar dulu, ini apanya? Sabar dulu. Ya kan, sabar dulu, kita gantian, nanti kamu yang ngomong. Justru Enggak, lucu aja loh sampai satu gereja langsung masuk Islam. ada nggak? Ada. Ada, bahkan Survei banyak. membuktikan. Itu ada di AI. Loh, kok di AI sih? Boleh kita tengokkan aja sumber beritanya. Ya udah lanjut. Nah, silakan bacakan. Iya. Satu kakak atau satu rumah ada. Iya benar. Ada itu, kalau nggak ada ngapain bohong, ada. Pendeta sendiri banyak mengalah. Makanya apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Hai manusia, wahai hamba-hambaku, kata Allah, engkau akan melihat begitu banyaknya orang-orang berbondong-bondong memeluk agamaku, kata Allah. Ternyata survei membuktikan saat ini di abad ke-7 atau abad ke-6 nih yang diklaim oleh Oten-Oten, ternyata terbukti kalau perkataan Nabi Muhammad Al-Quran itu saya masih ragu. Apa kata Allah? Jika Muhammad itu kan manusia, kata Allah, kalau Muhammad itu sanggup, kenapa kau nggak sanggup? Silahkan kau buat semisal mungkin yang sama seperti Al-Quran, kata Allah. Ini kata Allah, bukan kata gua. Muhammad itu manusia. Jika Muhammad mampu, kenapa kalian tidak? Kata Allah. Bukan tidak ada yang membuat Al-Quran, tapi ada. Siapa orangnya? Musailamah Al-Kadzab. Ada orang yang ingin menyamai Al-Quran, ada. Musailamah Al-Kadzab namanya. Ada. Tapi tak mampu manusia ini membuat yang sama seperti Al-Quran. Nggak mampu manusia ini. Tidak ada jika satupun Al-Quran itu perkataan buat Nabi Muhammad, kami umat Islam ini masih ragu. Itu selesai. Ya, itu sudah pernah juga Aldo sampaikan sama Kak Mika Nani. Tidak ada satupun yang bisa membuat satu surah saja.
Itu sudah pernah Aldo sampaikan kepada Kak Mikana. Berarti Kak Mikana juga nggak bisa jawab. Oh ya benar juga ya. Kak Mikana juga mengakui memang tidak akan ada yang mampu satupun gitu. Sehebat apapun manusia itu nggak ada yang mampu. Itulah bukti kebenarannya. Tapi kalau kitab Taurat, Zabur, Injil bisa aja dicampur-campurkan oleh tangan manusia. Ditambah-tambah, dihilang-hilangkan, dikurang-kurangin. Bisa. Tetapi apakah Al-Quran bisa? Nggak bisa. Al-Quran dari Nabi Muhammad sampai sekarang tidak ada satupun ayat yang berkurang ataupun yang ditambah yang ada di seluruh dunia ini. Itulah keaslian Al-Quran yang terjaga. Betul-betul Allah jaga. Tetapi apakah kitab Taurat, Zabur, dan Injil ada? Bisa diubah-ubah. Bahkan banyak direvisi-revisi. Banyak sekali. Oke, sudah. Jadi gini saudaraku ya. Sebenarnya standar kebenaran itu bukan dari orang berpindah agama. Ya, karena apa? Standar tertinggi kebenaran adalah firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi walaupun si John Beleng-Beleng ini akan bangga kali, satu gereja masuk Islam, ya berbondong-bondong masuk Islam itu ya. Silahkanlah bermimpi dan menghibur diri sendiri saudaraku. Karena yang saya ketahui jumlah persentase muslim di Indonesia dari tahun ke tahun menurun. Indonesia pada saat merdeka 1945 95%. Tapi sekarang sudah 87%. Aku nih nggak bicara di Indonesia, tapi seluruh Ya dunia. sabar dulu, udah Thailand iya aduh. tentunya. Tadi gitu Iya, yang nggak apa-apa, bicara ya. nggak bisa dipotong. Maaf Nah saya. itu kan menurutmu, iya kan itu kan menurutmu. Tetapi tetap saja mayoritas di dunia itu adalah Kristen. Dan saya tidak bangga akan hal itu. Karena apa? Justru Tuhan Yesus Hamasi akan menyatakan bahwa lebih banyak orang masuk neraka dibanding masuk surga, yaitu Matius 7 ayat 13 sampai 14 ya kan? Karena apa? Walaupun agamanya Kristen belum tentu dia hidup dalam Bapa Yahweh Yesus Hamasi ya kan? Nah, jadi standar kebenaran bukan dari kuantitas. Kamu tahu nggak kuantitas itu apa? Jumlah pengikut. No, bukan itu standar kebenaran. Standar kebenaran ada dalam Bapa Yahweh Yesus Hamasi. Jadi sekalipun dunia ya hanya beberapa segelintir yang memanggil nama kudusnya, dia tetaplah Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, maha pencipta, dan yang akan datang di hari kiamat untuk menghakimi semua umat manusia. Itu yang penting saudara. Kalau Aldo menuduh kitab Torah, kitab para nabi diubah-ubah, itu hanya fitnah. Bagaimana mungkin di satu sisi kamu mengubah ya menuduh firman Tuhan, padahal kitabmu sendiri berkata kalau kamu ragu ya Muhammad, kalau kamu ragu tanyalah kepada yang membaca kitab-kitab sebelumnya. Kok kamu ya menuduh kitab kami diubah-ubah, tapi kata kitabmu bahwa Taurat, Zabur, dan Injil ada petunjuk dan cahaya. Tapi di sisi lain diubah-ubah. Yang mana yang benar ini? Di satu sisi bilang gini, di satu sisi bilang gini. Kadang-kadang kalau menguntungkan bilang gini, kalau tidak menguntungkan dituduhlah, difitnahlah segala macam. Tapi kamu tidak pernah mempelajari kitab Taurat, tidak pernah mempelajari kitab Injil. Sementara naskah-naskah kuno yang tadi saya sebutkan ada di Museum Israel masih tersimpan rapi. Di sana jelas sekali data-datanya. Bahkan isi kitabmu saja itu mengadaptasi isi kitab Torah. Tapi gitu nekatnya kamu bilang diubah-ubah. Justru kamu tahu nggak tersangkanya siapa? Kalianlah yang mengubah kitab Torah. Kalianlah yang mengubah kitab Injil. Bahwa ya Nabi Musa disuruh membelah laut itu atas kuasa Bapa Yahweh. Malah dalam kitabmu kok jadi kuasa ilah bangsa Arab. Bukankah kitabmu yang sudah mengubah saudaraku? Nih. Ya, jadi siapa tersangkanya yang mengubah-ubah kitab Taurat? Kalian. Tapi bentar dulu, tapi isi kitab Taurat itu nggak akan pernah berubah ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, kitab para nabi, kitab Injil tidak pernah berubah. Karena apa? Itu janji Tuhan Yesus Hamasiah. Sekalipun langit dan bumi berlalu, tetapi firmanku, perkataanku tidak akan pernah lenyap. Makanya tersimpan naskah-naskah kuno yang dimana kalau disesuaikan oleh para ilmuwan ya, naskah kuno yang tersimpan di Museum Israel dengan kitab yang saya pegang ya hari ini itu sama isinya saudaraku, makna dan intinya. Jadi nggak ada yang berubah. Justru kamu yang memfitnah dan menuduh. Kitabmu sendiri yang mengubah firman Tuhan itu, kitab Taurat. Kenapa? Di dalam kitab Taurat yang berfirman Yahweh kepada Nabi Mose, kepada Nabi Yahya, kepada
Zakaria kepada Daud, kepada Salomo. Dalam kitabmu malah ilah bangsa Arab. Nih, Jadi siapa sebenarnya pelakunya yang boleh ya. Di surat memutarbalikkan firman Tuhan Yahweh Yesus Hamasiah? Bukan 19 ya. kami. Kamu pelakunya. Nah, teman-teman Aldo juga boleh buka nih di surah Ali Imran ayat 19 bahwa sesungguhnya agama yang benar dan diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Di surah Ali Imran ayat 85 bahwa siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebanyak apapun kebaikannya, amalan-amalan yang dilakukan kepada manusia, ya cukup di dunia saja imbalannya, tetapi untuk tidak di akhirat, gitu ya. Tetapi kalau orang memeluk agama Islam, kebaikan-kebaikannya itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat walaupun sebesar biji zarah. Tetapi kalau di luar Islam tidak satu pun amalan yang diterima nanti di akhirat. Begitulah ketegasan Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 19 dan 85 ini. Semoga Kak Mikana mendapatkan hidayah yang tercurahkan dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Aldo. Saya juga Iya. mendoakan kamu kiranya Bapak Yahweh Yesus Hamasiah memberikan engkau pencerahan dan hidayah dan penyingkapan untuk mengenal Dia dengan benar. Karena saya kasihan sama kamu saudaraku. Karena apa? Yang bisa menyelamatkan kamu hanya Yahweh Yesus Hamasiah. Karena Dia sudah terbukti menyelamatkan umatnya, nabi-nabinya, Nabi Henok, Nabi Musa, Nabi Elia sudah diangkat ke surga. Sedangkan mohon maaf dengan segala hormat, Nabi saudara, junjungan saudara yang kalian muliakan, yang kalian banggakan, beliau sekarang di mana? Enggak ada datanya. Bahkan Bang Gun mengatakan Pernah mohon maaf Aldo dengan segala hormat sampaikan. masih dalam kuburan. Macam mana kamu Aldo bisa pernah selamat sampaikan, sedangkan ya, junjunganmu aja masih dalam bahwa kuburan di saudaraku. dalam Islam itu Cuman ya kamu nih Aldo. tahapan masuk surga itu kan Aldo jelas ada namanya alam barzah, hari berbangkit, yaumil masyar, yaumil hisab, ya. Ada namanya hari perkumpulan perhitungan amal baik dan amal buruk, barulah endingnya surga. Ada tahapan-tahapannya, bukan mati langsung ceplok masuk ke dalam surga. Oh, nggak bisa begitu. Semua amal dan perbuatannya baik dan buruknya di dunia akan diperhitungkan nanti di akhirat. Jangan kakak bilang, oh Kak Mikana besok mati langsung ceplok masuk surga. Oh, enak sekali kayak gitu. Dengan gampang dan mudahnya aja ceplok-ceplok masuk ke dalam surga. Ada tahapan-tahapan proses-proses yang dilewati. Itulah umat Islam itu punya aturan tata cara syariat-syariatnya itu dijalankan. Bahwa kehidupan di dunia sampai akhirat itu perjalanan manusia itu panjang. Hari berbangkit, yaumul masyar, hari perhitungan, menyerahkan amal baik dan perbuatan buruk itu semua diminta pertanggungjawaban. Begitu. Jadi yang melakukan amalan baik ada surganya nih. Makanya diciptakan 7 surga. 7 lapis surga itu berbeda-beda. Gitu. Jadi apakah surganya para nabi dan para rasul itu sama dengan surga manusia yang biasa-biasa? Tidak sama. Bagaimana Aldo, dengan orang yang biasanya yang Oke, pasti sedikit ya, membangkitkan sebentar Iya. dulu, yang pasti membangkitkan manusia nanti di hari kiamat sudah pasti Adonai Yeshua Hamasiah. Karena apa? Sudah banyak buktinya Yeshua Hamasiah itu membangkitkan orang mati. Ketika dia mengutus nabinya, ketika dia mengutus rasul-rasulnya, rasul-rasulnya dan nabi-nabinya bisa membangkitkan orang mati. Bahkan dia sendiri pernah mengalahkan maut, ya, yaitu menebus manusia berdosa dari hukumnya sendiri yang dilanggar Adam dan Hawa di Kejadian 2 ayat 17, sehingga dia mati dan bangkit hidup selama-lamanya supaya kita bangkit untuk hidup yang kekal. Makanya nanti yang akan membangkitkan manusia sudah pasti Tuhan Yesus Hamasiah, bukan Allah. Karena apa? Mohon maaf dengan segala hormat, dari hasil diskusi saya dengan saudara muslim, belum pernah ada yang bisa menunjukkan data bahwa Allah pernah membangkitkan orang mati. Namanya siapa, saksinya siapa? Enggak ada, kosong, zero. Sudah ya itu ya. Sudah ya. Kalau Rasulullah wafat itu wajar. Wajar bagi kita manusia kok. Manusia, Rasulullah wafat. Tapi apakah Rasulullah hidup? Hidup. Yang wafat itu kan di mata kita. Yang di mata manusia. Kalau Rasulullah di mata itu Nabi Muhammad wafat, ya sepakat. Di mata saya Nabi Muhammad wafat. Tapi di sisi Allah dia hidup.
wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya dia hidup di sisi Allah. Yang mati itu hanya di mata manusia. Sesungguhnya dia hidup di sisi Allah. Selesai. Manusia wafat, wajar manusia. Apa kata Allah? Innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Sesungguhnya dia akan mati, kamu pun akan mati. Sesungguhnya kamu akan mati, mereka pun akan mati. Enggak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang tidak akan mati di dunia ini? Semua mati. Selesai. Kami memuliakan Rasulullah karena itu perintah langsung dari Allah. Perintah langsung. Hei hamba-hambaku, kau ikut Muhammad. Jika kau ikut Muhammad, kau akan selamat. Karena Allah sudah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Wajar. Itu perintah. Selesai.